Para pengusaha, para pemilik bisnis, hari ini saya luar biasa sekali di lokasi yang sangat nyaman, ya, tempat olahraga. Adanya di satu kota Bandung yang luar biasa cerah, ya. Dan hari ini saya akan membahas tentang satu topik yang banyak sekali pengusaha suka bertanya kepada saya. Coach, gimana caranya membuat SOP yang benar-benar jelas terperinci kepada tim saya, supaya saya nggak jadi Superman lagi. Nah, bagi Anda yang sudah menonton video-video saya di Hendra Hilman International YouTube channel Bisnis TV, terima kasih atas kepercayaannya dan mudah-mudahan tips-tips dari saya bisa bermanfaat untuk bisnis Anda dan juga pekerjaan Anda. Pertama, kalau Anda melihat, Anda coba pikirkan setiap pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh tim Anda. Ya, pikirkan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh tim Anda dan berpikirlah, mulailah dari pekerjaan yang paling simple. Ya, paling simple. Apa? Misalnya kalau Anda di kantor, Anda pikirkan pekerjaan yang paling simple yang dilakukan oleh tim Anda apa? Pertama adalah yang paling simple. Kalau menurut saya adalah salah satunya bagaimana menerima telepon. Bagaimana caranya menerima telepon masuk. Jadi misalnya Anda punya seorang reception, di mana reception tersebut tugasnya adalah menerima atau sebagai operator dalam perusahaan Anda. Ya, bagaimana caranya dia menerima telepon masuk? Jika ada customer yang tanya atau telepon masuk, bagaimana caranya? Jadi ini menerima ya, bukan mereka telepon keluar, tapi ini menerima. Nah, pertama mungkin Anda tuliskan SOP untuk menerima telepon masuk dari customer ataupun dari prospek. Pertama, 1. Senyum. Nah, Anda bikin tulisan 1 senyum, lalu ada gambar smiley face, lalu ada kacanya di depan meja si reception tersebut sehingga dia bisa ngaca sebelum dia telepon. Halo gitu ya. Jadi senyum belum halo. Nomor 2 baru halo atau selamat pagi. Nah, selamat pagi Anda tuliskan. Pagi itu mulai dari jam berapa? Jam 8 sampai jam 10.30. Selamat siang 10.30 sampai jam 2. Selamat sore dari jam 2 sampai jam 7 misalnya seperti itu. Sampai jam 5. Nah, jam 5 sampai jam 8 malam mungkin selamat malam. Nah, Anda tuliskan pagi, siang, malam, sore. Lalu tulisan senyum. Lalu berikutnya apa? Lalu berikutnya tanya pertanyaannya. Atau kita bilang, selamat pagi, kami dari PT ABC, ada yang bisa kami bantu? Senyum lagi. Poin ketiga. Poin keempat apa? Poin keempat adalah dengarkan, listen. Lalu ada gambar telinga di situ, listen, benar-benar listen, dengarkan. Kadang-kadang mereka nggak listen, kadang-kadang mereka sambil bekerja, jadi konsentrasinya buyar sehingga apa yang mereka customer keluhkan itu tidak mereka dengarkan dengan benar-benar. Jadi tuliskan dengarkan 200% misalnya begitu. Nomor 3, nomor 4 ya. Nomor 5, baru setelah dengarkan catat keluhannya, 1, 2, 3 catat keluhannya. Ya, catatnya langsung hanya poin-poinnya saja, tidak perlu semua. Jadi tuliskan, catat poin-poinnya. Nah, lalu nomor 5, berikanlah solusi. Lalu ada senyum lagi. Ya, setelah itu, setelah berikan solusi, lalu customer itu bisa mencatat apa yang menjadi yang diinginkan oleh si customer tersebut atau prospek tersebut. Tuliskan apa yang diinginkan. Lalu tuliskan di bawahnya follow up-nya seperti apa. Lalu terakhir, terima kasih Anda telah menelpon kami. Nah, dan sebagainya. Itu sudah jadi tuh. SOP 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 adalah hal yang harus dikerjakan si reception saat dia menerima telepon masuk dari customer ataupun dari prospek. Nah, lalu tahap berikutnya adalah Anda harus memilih orang yang memang secara pembahasan atau secara suara memang atau nyaman didengar. Jadi yang penting saat ditelepon adalah suara yang didengarkan harus begitu nyaman, harus begitu enak didengar. Ya, orang tidak akan mungkin melihat penampilannya, tetapi yang mereka rasakan adalah bagaimana suaranya mereka bisa didengarkan dengan nyaman dan juga dengan enak. Nah, Anda harus pilih orang dengan suara yang nyaman. Ingat, pilih seorang reception harus dengan suara yang nyaman dan nyaman. Nah, itu pilih nomor berikutnya. Nah, setelah itu, poin berikutnya adalah Anda harus memberikan sosialisasi atau training kepada mereka. Coba Anda lakukan training, jadi mereka diajak role play, Anda sebagai customer dan mereka sebagai reception. Lalu dilakukan training berapa kali. Nah, setelah mereka luwes cara menyampaikannya, baru Anda bisa tinggalkan menjadi satu SOP yang benar-benar bisa dijalankan. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, para pengusaha, cara membuat SOP sedemikian mudahnya sebenarnya, asal Anda harus tahu tahap-tahapnya. Anda harus tahu tahap-tahapnya yang harus mereka lakukan. Nah, biasanya supaya SOP ini benar-benar hidup dan benar-benar bisa dijalankan, Anda harus tahu dulu cara menjalankannya seperti apa di dalam prakteknya, bukan hanya teori saja. Bayangkan kalau hanya teori saja,
tim Anda mungkin akan melihatnya sebagai satu konsep dan mereka waktu saat menjalankan pasti kaku. Tapi kalau Anda tahu cara menjalankannya akan sangat simple. Jadi cara membuat SOP adalah bukan bagaimana caranya, tapi pertanyaannya adalah apakah Anda sudah pernah menjalankan pekerjaan itu dulu sebelumnya? Ataupun tim Anda yang sudah pernah jalankan sebelumnya dan mereka sudah jalankan dengan sangat baik. Anda catat caranya sehingga nanti kalau tim Anda yang baru masuk, Anda berikan caranya seperti ini. Karena tim Anda yang dulu sudah pernah melakukan caranya dan Anda catat caranya seperti apa. Kalau Anda membuat SOP berdasarkan dari konsep ataupun teori, saya jamin 100% SOP Anda akan cuma sebagai konsep dan teori saja. Dan susah dijalankan oleh tim Anda. Tetapi kalau SOP itu benar-benar sudah pernah dijalankan dan terbukti bagus, maka SOP tersebut akan jadi hidup dan nantinya bisa dijalankan oleh tim-tim yang nantinya juga akan menjalankan di dalam bisnis Anda. Karena di dalam bisnis tidak akan mungkin tim itu akan sangat benar-benar loyal 100%. Kita tidak bisa menggaransi. Pasti akan ada regenerasi, pasti akan ada tim baru. Nah, yang Anda harus pastikan baku adalah bukan timnya, tetapi SOP-nya. Ya, sekali lagi bukan timnya tapi SOP-nya. Nah, para pengusaha, para pemilik bisnis ya, membuat SOP memang harusnya Anda mengetahui semua. Tapi kalau Anda saat ini bingung, coach, harusnya saya mulai dari SOP yang mana? Harusnya saya membuat SOP-nya seperti apa dan bagaimana caranya supaya saya bisa memastikan SOP ini benar? Nah, Anda bisa berkonsultasi kepada kami di Hendra Hilman International Business Clinic dan Consultancy di nomor telepon di bawah ini, atau Anda bisa mengunjungi ke website saya di www.hendrahilmanin.com. Semoga bermanfaat tips dari saya. Terima kasih dan salam pengusaha.